أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد، معاشر الحبايب المحترمين والكيين والمشايخ الأعزاء والأساتذة الفضلاء والحاضرين الأحباء، نخص منهم بالذكر وبالخصوص guru kita bersama pimpinan Pondok Pesantren Al Khairat Sayyidul Walid Al-Habib Hamid Al-Nagib Ibn Muhammad Ibn Syekh Habib Bakar bin Salim, begitu pula sahibul ma'had Al-Habib Muhammad bin Ahmad Fada'ab, dan semuanya para habaib begitu banyak hadir di sini. Karena kesempitnya waktu tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Habib Hamid Al-Nagib, Habib Muhammad Fada'ab, dan para habaib, para alim ulama, syiban-syiban, orang-orang tua kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, baik yang hadir secara langsung atau yang menyaksikan melalui live streaming. Kita angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Ahiba'il kiram, alhamdulillah saat ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia dan yang paling agung adalah sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, yang selalu kita baca di awal pembacaan Maulid, saudara. Faqala ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, kata Allah Ta'ala, telah datang kepada kalian siapa yang datang, rasulun min anfusikum, seorang rasul dari golongan kalian, dari golongan manusia, bukan dari golongan malaikat, saudara, bukan dari golongan jin, tapi dari golongan manusia. Bagaimana sifatnya? Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Saudara, ada beberapa versi penafsiran para ulama, baik ulama tafsir atau ulama yang konsen berbicara tentang syama'ilnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim? Di antaranya yang pertama, saudara, yang disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwasanya di antara riwayat yang paling kuat yang menjelaskan maksud ayat ini, azizun 'alaihi ma 'anittum ay azizun 'alaihi an tadkhulun nar, harisun 'alaikum ay harisun an tadkhulul jannah. Berat bagi Nabi kalau sampai ada umatnya yang masuk neraka, saudara. Aziz 'ala Nabi, berat, saudara. Dan Nabi haris, berusaha bagaimana caranya sebanyak-banyaknya umatnya masuk surga. Makanya sampai-sampai ketika turun firman Allah Ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan berikan sampai engkau ridha. Apa yang diminta oleh Nabi, yang diminta bukan dunia,
Yang diminta bukan kerajaan, yang diminta bukan hanya untuk keluarganya. Apa kata Rasulullah? Idzan la arda wahidun min ummati finnar. Ya Allah, aku tidak ridha kalau ada umatku yang di neraka. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengatakan apa? Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa buyyina lakum sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, nggak ada tersisa apapun yang mendekatkan kalian kepada surga dan yang menjauhkan kalian dari neraka illa buyyina lakum, kecuali sudah dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Cuman kadang sayang kita yang mau, saudara. Sampai-sampai Nabi mengatakan ajibtu liman yadkhulul jannata bisalasil. Kata Rasulullah, aku heran. Kadang-kadang aku heran sama umatku yang masuk surga pakai rantai diseret. Mau masuk surga mesti diseret dulu pakai rantai. Mau lari dari neraka mesti diseret dulu, saudara. Seolah-olah kita lari menuju neraka dengan maksiat yang kita lakukan. Rasulullah sudah pesan jangan tinggalin sholat. Orang yang tinggalkan sholat seolah-olah berlari menuju neraka, saudara. Rasulullah pesan jangan makan riba. Dosanya ditantang perang oleh Allah. Sekarang yang namanya riba luar biasa, pinjaman online di mana-mana, saudara. Bunganya dahsyat seakan-akan biasa. Dari pinjaman online orang berlari ke yang namanya judi online. Udah gak takut ditantang perang sama Allah. Tapi orang yang ambil riba, yang makan riba, yang main judi online, seolah-olah lari menuju neraka. Kata Rasulullah, wa ana akhilun bihujazikum wa antum tafallatuna bil yadi. Aku pegang itu pinggul kalian, tapi kalian berusaha keras untuk masuk ke neraka, saudara. Oleh karena itu, Nabi sudah jelaskan semuanya. Tinggal bagaimana kitanya. Nurut sama Rasulullah, surga jalannya, saudara. Melanggar Rasulullah, lari dari ajarannya Rasulullah, neraka tempatnya. Dan itu yang berat bagi Nabi. Azizun alaikum an tadkhulun nar. Berat bagi Nabi kalau sampai kita umatnya masuk ke neraka. Mudah-mudahan semua yang ada di sini masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Itu yang pertama. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Ini kayaknya udah lemes-lemes banget mobil-mobilnya nih. Lanjut atau jangan? Kurang kompak, kurang semangat. Lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Semua dengar dulu orang Bekasi semangatnya. Semua angkat tangannya. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Yang kedua, saudara, di antara penafsiran ulama, yang dimaksud azizun alaihi ma'anittum adalah berat bagi Rasulullah kalau sampai ada syariat Nabi yang memberatkan umatnya, saudara. Azizun alaihi ma'anittum itu berat bagi Rasulullah, keberatan yang kalian rasakan. Makanya Rasulullah mengatakan innama bu'ithtu bil hanifiyyati samha. Aku diutus kata Nabi bahwa agama yang gampang, yang toleran, yang mudah. Inna hadzal dina yusrun kata Rasulullah. Ini agama mudah kata Nabi Muhammad. Yang mudah ada ini mudah, tapi bukan berarti digampangin, saudara. Yang sudah ada ini dengan segala kehalalan, keharaman di dalamnya mudah, gampang, tapi bukan berarti ngegampangin. Berarti kalau masih ada yang menganggap syariat Nabi yang ada sekarang dianggap ruwet, ribet, hatinya yang bermasalah, saudara. Atau pemahamannya terhadap syariat yang bermasalah, saudara. Mudah, gampang. Makanya dalam hadis sahih Rasulullah SAW, ma khuyyira bainal amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman fa in kana al-ithmu kana ab'adahuma. Rasulullah pernah dikasih dua pilihan buat umatnya, saudara. Pasti yang Nabi pilih apa yang paling gampang? Mana yakun ithman, selama bukan dosa, saudara. Fa in kana al-ithmu, tapi kalau pilihannya ada dosa, kana ab'adahuma minhu, yang Nabi pilih yang paling jauh dari dosa, saudara. Makanya luar biasa kita banyak baca hadisnya Rasulullah, laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah wa 'inda kulli wudu. Siwak luar biasa, fadilahnya besar. Tapi Nabi nggak mau wajibin. Kenapa? Karena Nabi tahu kalau diwajibin bakal ngeberatin.
akhirnya dosa. Laula an asyqa ala ummati, kalau nggak takut ngeberatin umatku, kata Nabi akan perintahkan Isya supaya dipindahkan ke tengah malam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi larang supaya jangan puasa wisal nyambung. Nabi induk karahiyat dukhulil Ka'bah. Rasulullah nggak suka masuk Ka'bah, saudara. Kenapa? Takut dianggap masuk Ka'bah sebuah keharusan. Akhirnya umatnya nanti susah. Dan seterusnya. Banyak kemudahan yang Rasulullah berikan kepada umatnya. Kenapa? Lagi-lagi kembali ke ayat tadi, azizun alaihi ma. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, singkat saja, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan azizun alaihi ma anittum, apa yang memberatkan umat Nabi itu juga memberatkan Nabi, saudara. Apa yang bikin susah umatnya Rasulullah itu juga akan memberatkan Rasulullah, saudara. Apa yang menyakiti umatnya Rasulullah itu juga akan menyakiti hatinya Rasulullah. Makanya jangan coba-coba sama umatnya Nabi Muhammad. Ini umat-umat keramat, saudara. Dijaga sama Nabi-Nya, disayang sama Nabi-Nya. Karena siapapun yang nyakiti umat ini, yang bikin susah umat ini, maka azizun alaihi ma anittum, itu juga memberatkan hatinya baginda Nabi Muhammad. Makanya sampai-sampai dalam hadis sahih Rasulullah doa. Apa doanya Nabi? Orang-orang yang ngurusin umat nih, siapapun dia, yang Allah kasih amanat ngurusin umat, apa doanya Nabi? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihi farfuq bihi. Ya Allah, yang ngurusin urusan umatku kemudian berlemah lembut kepada mereka, ya Allah, maka lemah lembutlah kepada mereka. Yang mudahin urusan umatku, mudahkan urusan mereka. Mudah-mudahan orang yang bikin gampang urusan umat, Allah bahagia dunia akhiratnya. Tapi sebaliknya Rasulullah nyumpahin, ngancem Rasulullah, doa ala Rasulullah nyumpahin. Apa sumpahnya Rasulullah? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fasyuq alaih. Ya Allah, yang ngurusin urusan umatku, apapun posisinya, fasyaqqa alaihim, kemudian bikin susah umatnya Nabi, bikin berubat umatnya Nabi, nindas umatnya Nabi, mengambil hak-hak umatnya Nabi, fasyuq alaih, maka bikin susah dia, ya Allah. Yang doain siapa? Rasulullah. Saya mau tanya, makanya Rasulullah makbul atau tidak? Makbul atau tidak? Makbul atau tidak? Maka jangan main-main dengan umat Nabi Muhammad. Siapapun Anda, apapun posisi Anda, jangan main-main dengan umat Nabi Muhammad. Jangan coba-coba bikin susah umat Nabi Muhammad. Jangan coba-coba menindas umat Nabi Muhammad. Apa yang terjadi pada umat Nabi itu berbekas pada hati Nabi, saudara. Makanya Masya Allah, tabarakallah, saat ini kita lihat saudara-saudara kita yang di Palestina, Masya Allah, hari-hari itu luar biasa, ibadallah. Sebelumnya ada yang memicu kejadian yang terjadi hari ini di Palestina. Apa yang terjadi? Itu orang-orang Yahudi di hari raya mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, mereka nyanyi-nyanyi lagu Yahudi, mereka pakai trompet di dalam Masjidil Aqsa, saudara. Sakit hati umatnya Rasulullah melihat seperti itu, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Ini menggerakkan para pejuang-pejuang. Mereka bangkit, mereka bela masjid ketiga yang paling suci, yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Alhamdulillah, umat Islam yang bangkit. Kemarin 5.000 rudal ditembakkan ke Israel, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara, kita doakan mudah-mudahan mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina, saudara, duka mereka juga dukanya Rasulullah. Sakitnya hati mereka juga sakitnya hati Rasulullah. Luka yang mereka rasakan, penderitaan yang mereka rasakan juga berbekas pada hatinya baginda Nabi Muhammad. Begitu juga yang kemarin terjadi di Indonesia, saudara. Saudara-saudara kita di Rempang, Masya Allah, tabarakallah, harus mengalami apa yang terjadi. Tapi saya salut umat Islam kompak. PBNU mengeluarkan pernyataan protes apa yang terjadi di Rempang. Bagus atau tidak?
Muhammadiyah juga protes. Bagus atau tidak? Persatuan Islam dan ormas-ormas lain protes. Bagus atau tidak? Sampai Komnas HAM itu protes. Bagus atau tidak? Apa yang terjadi pada mereka? Luka mereka, air mata mereka, tangis mereka, itu juga menjadi luka kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati saudara, siapapun, hati-hati. Urusan tanah ini aja sama Rasulullah. Man zalama qayda shibrin quyyida min sab'i aradin. Atau kalau tuwika min sab'i aradin. Kata Rasulullah, siapa orang yang terzalimi tanah orang sejak kalanya. Hati-hati, mafia tanahnya hati-hati saudara. Yang ngezolimin tanah orang sejengkal aja kata Nabi. Apa ancamannya Rasulullah? Besok di akhirat itu tanah dikalungin di lehernya, dicecekin sampai 7 lapis bumi saudara. Itu kalau sejengkal. Bagaimana kalau sehektar? Bagaimana kalau 100 hektar? Jangan main-main. Oleh karena itu saudara, Rasulullah paling gila kalau umat ini perhatiin saudara. Rasulullah paling gila kalau umat ini perhatiin. Apa yang bikin mudah umat Nabi akan bikin mudah baginda Nabi besar Muhammad. Sebaliknya, apa yang bikin susah Nabi juga apa yang bikin susah umat Nabi juga akan membuat susah umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya kalau Anda mau menggembirakan hati Rasulullah, perhatikan umatnya Rasulullah. Dengan apapun posisi Anda, yang punya harta, perhatikan umat Rasulullah dengan hartanya saudara. Yang punya ilmu, keluarkan ilmunya untuk umat Rasulullah. Yang punya tenaga, keluarkan tenaganya untuk umat Rasulullah. Apapun profesi Anda, yang punya jabatan, gunakan jabatanmu untuk bela umat Nabi Muhammad. Karena besok di hari kiamat yang akan bela engkau hanya Nabi Muhammad. Terus perjuangkan Rasulullah saudara. Terus gembirakan hati Nabi Muhammad. Apapun yang kita bisa keluarkan, apapun yang kita bisa kerahkan saudara. Tak peduli apapun yang terjadi saudara. Di dalam memperjuangkan umatnya Rasulullah, melanjutkan dakwahnya Nabi, melanjutkan amar ma'ruf nahi munkarnya Nabi. Tak peduli apapun yang terjadi saudara. Sebagaimana dulu Rasulullah dan para sahabat, tak peduli apapun yang terjadi pada mereka. Mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah. Jangan pernah mundur untuk senangkan hatinya Rasulullah. Takbir, takbir, takbir. Saya mau tanya, semua jawab yang kompak semuanya. Siap bersatu? Kurang keras, siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap perjuangkan umatnya Rasulullah? Siap perjuangkan dakwahnya Rasulullah? Siap perjuangkan amar ma'ruf nahi munkarnya Rasulullah? Siap bela dan dukung saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa? Siap berjuang untuk Nabi Muhammad? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan dan terakhir kita baca doa. Mudah-mudahan berkat maulid Rasulullah SAW, kita hadir dari maulid ke maulid saudara. Kita hadir dari majelis ke majelis, luar biasa sholawat dibacakan di mana-mana saudara. Mudah-mudahan berkat semua ini Allah kasih Indonesia di tahun yang akan datang pemimpin yang soleh insyaallah. Ini kita menghadapi tahun yang luar biasa 2024. Allah kasih pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil, yang takut kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah, yang cinta kepada umatnya Rasulullah, yang dari pusat sampai ke daerah saudara. Dan mudah-mudahan berkat majelis maulid Nabi Allah kasih kita anggota-anggota parlemen yang soleh insyaallah, yang adil, yang takut kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah, yang cinta kepada umatnya Rasulullah. Ala hadhihi niyya wa likulli niyya salihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Tidaklah saya berdiri di sini kecuali istimdad dan bin-nazrah wa du'a min Sayyidil Habib Nabi Syekh Abu Bakar bin Habib Muhammad Fatah serta para habaib lainnya. Saya tidak pantas berdiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.